Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Hai Anda semua, apa kabarnya? Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan budi pekerti untuk kelas 7. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi di bab 2 tentang misionaris Dharma, yang mana kita akan membahas tentang 60 arahat misionaris. Untuk mengawali materi tentang 60 arahat misionaris, kita akan membahas tentang kisah Yasa dan 54 sahabatnya. Pada masa kehidupan Buddha, ini terjadi di kota Benares, hidup seorang pemuda yang bernama dengan Yasa. Yasa ini adalah seorang saudagar kaya, anak dari seorang saudagar kaya, ya, di mana pada saat itu Yasa ini dibuatkan 3 istana mewah oleh ayahnya. Di ketiga istana tersebut terdapat para gadis dan para penari yang sangat cantik-cantik sekali untuk menyajikan hiburan kepada Yasa. Kehidupan yang penuh dengan kesenangan duniawi ini berlangsung hingga beberapa lama, dan tiba pada suatu ketika, yaitu pada satu malam di musim hujan, Yasa melihat satu fenomena pemandangan yang kemudian pemandangan ini merubah seluruh pandangan hidupnya atau jalan hidupnya. Di suatu malam di mana terjadi sebuah pesta, ya, pada pesta itu kemudian Yasa ini tertidur. Melihat karena tuannya ini tertidur, maka para penari dan para pemusik juga kemudian ikut tidur dan mengakhiri pesta. Pada saat tengah malam, Yasa ini terbangun dari tidurnya, dan kemudian dengan sinar lampu dari kamarnya, Yasa ini melihat para penari dan para pelayannya itu mereka tidur berantakan, ya, hampir sama seperti pelepasan agung dari Pangeran Siddhartha. Yasa melihat bahwa para pelayannya ini tidur dengan berbagai sikap yang kemudian hal itu membuat Yasa menjadi jemu dan juga menjadi jijik. Ia merasa bahwasanya tempat itu laksana seperti sebuah makam atau kuburan yang sangat mengerikan. Karena tidak tahan dengan melihat kejadian itu, kemudian Yasa ini mengutarakan atau menyampaikan sebuah kata-kata bahwasanya alangkah menakutkan tempat ini, alangkah mengerikan tempat ini. Yasa kemudian memakai sandalnya dan kemudian beliau meninggalkan istananya, dan dengan pikiran yang kalut, cemas dan lain sebagainya, tanpa sadar beliau ini berjalan menuju ke arah Taman Rusa Isipatana, di mana di Taman Rusa Isipatana tersebut terdapat atau Buddha sedang berdiam. Setelah berjalan sekian lama, kemudian Yasa sampailah di Taman Rusa Isipatana, dan pada saat itu Yasa melihat sosok yang sangat agung dan bersinar atau terang. Kemudian Yasa menghampiri sosok tersebut, dan sosok tersebut adalah Buddha atau Buddha Gautama. Nah, pada saat itu kemudian Buddha memanggil Yasa. Pada saat itu Buddha mengucapkan sebuah kalimat, di sini tidak menakutkan, di sini tidak mengerikan. Mari Yasa, duduklah. Aku akan mengajarkan Dharma kepadamu. Pada saat itu Yasa terkejut. Terkejut kenapa? Kenapa orang ini bisa namanya? Bahkan dia belum pernah sama sekali berjumpa. Karena ucapan Buddha tersebut membuat Yasa tenang dan membuat Yasa takjub. Kemudian Yasa akhirnya memberikan hormat dan kemudian melepas sendalnya, dan beliau duduk di satu tempat atau posisi yang layak. Nah, pada saat itu Buddha kemudian membabarkan Dharma yang berjudul Anupubbhikata, yaitu uraian tentang pentingnya berdana, tentang hidup bersusila, tumimbal lahir di surga sebagai akibat dari perbuatan baik, tentang buruknya mengumbar nafsu-nafsu duniawi, dan juga manfaat melepaskan diri dari semua ikatan duniawi. Setelah Buddha selesai membabarkan dharma tersebut, Yasa akhirnya mencapai tingkat kesucian Sotapanna
atau Sotapati. Karena hari sudah pagi, di kediaman Yasa ini terjadi keributan. Kenapa? Karena Yasa tiba-tiba menghilang. Dari mana kok bisa tahu Yasa menghilang? Ya, pertama, beliau tidak ada di tempat. Yang kedua, sandal dari Yasa ini tidak ada. Kemudian ayah dari Yasa ini memerintahkan para pengawal dan pelayannya untuk mencari Yasa. Dan pada saat itu ayah Yasa kemudian mengikuti jejak langkah kaki dari Yasa, dan akhirnya ayah Yasa ini sampailah di Taman Rusa Isipa Tanah, yang mana di situ ada Yasa dan Buddha. Karena Buddha tahu bahwa ayah Yasa ini sedang menuju ke arahnya, kemudian dengan kekuatannya Buddha membuat agar Yasa ini tidak terlihat oleh ayahnya. Kenapa Buddha melakukan itu? Karena Buddha ingin agar ayah Yasa ini dapat berkonsentrasi dalam menerima dharma yang akan disampaikan oleh Buddha. Karena ketika ayah Yasa tahu bahwa Yasa itu ada di samping Buddha, bukannya nanti menerima dharma, malah dengan perasaan yang senang dan lain sebagainya, kemudian ayah Yasa ini menjadi tidak berkonsentrasi. Sesampainya di Taman Rusa Isipa Tanah dan melihat Buddha, kemudian menghampiri Buddha dan memberikan hormat, ayah Yasa ini bertanya tentang keberadaan dari anaknya, yaitu Yasa. Nah, pada saat itu Buddha kemudian menyampaikan kepada ayah Yasa bahwasanya, duduklah terlebih dahulu, tenangkan pikiranmu. Dan tak lama kemudian Buddha kemudian menyampaikan dharma kepada ayah Yasa. Nah, pada saat Buddha menyampaikan dharma kepada ayah Yasa, Yasa yang berada di samping Buddha yang karena tidak terlihat ini juga ikut mendengarkan uraian dharma yang disampaikan oleh Buddha tentang kesenjataan mulia. Selesai Buddha membabarkan dharma, ayah Yasa ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna dan Yasa mencapai tingkat kesucian arahat. Setelah Buddha menyampaikan dharma atau selesai menyampaikan dharma, kemudian ayah Yasa ini menyatakan diri berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha atau Triratna. Maka pada saat itu ayah Yasa merupakan upasaka pertama yang menyatakan diri berlindung kepada Triratna, yaitu Buddha, Dharma dan Sangha. Nah, upasaka sebelumnya yaitu Tapusa dan Banika, ini adalah upasaka yang menyatakan diri berlindung pada Buddha dan Dharma. Setelah ayah Yasa menyatakan diri berlindung pada Triratna, kemudian Buddha memperlihatkan kembali Yasa, dan pada saat itu ayah Yasa telah melihat Yasa dengan perasaan yang penuh gembira. Dan pada saat itu kemudian Yasa menyatakan atau memohon izin kepada ayahnya agar beliau diizinkan untuk menjadi biku. Dan ayah Yasa pun mengizinkannya. Kemudian Buddha mentahbiskan Yasa dengan biku upasam pada. Karena perasaan yang gembira, kemudian ayah Yasa ini mengundang Buddha dan Yasa untuk berkunjung dan menerima dana makanan di kediaman ayah Yasa. Setelah menerima dana makanan dari ayah dan keluarga Yasa, kemudian Buddha menyampaikan atau membabarkan dharma, dan pada saat itu ibu dan istri dari Yasa ini mencapai tingkat kesucian. Mengetahui bahwa Yasa telah menjadi biku dan mencapai tingkat kesucian arahat, 4 sahabatnya atau bisa dikatakan sebagai saudara Yasa ini kemudian ikut menjadi biku, dan keempatnya kemudian menjadi arahat. Setelah itu ada 50 sahabat Yasa yang merupakan teman beliau di pedesaan. Ini juga mengikuti jejak dari Yasa untuk menjadi biku, dan akhirnya mereka mencapai tingkat kesucian arahat. Dan pada saat itu terdapat 61 arahat yang terdiri dari 1 arahat sama Sambuddha, yaitu Buddha Gotama, kemudian 5 arahat Pancawakya Biku, Asaji, Mahanama, Kondana, Badia, dan Uwapa.
dan kemudian 1 arahat yaitu Yasa, dan 54 sahabat Yasa yang ketika dijumlahkan maka pada saat itu ada 61 arahat, yaitu 60 arahat biku dan 1 arahat sama-sama Buddha. Pada suatu hari setelah terdapat 60 arahat, Buddha kemudian memanggil ke 60 arahat tersebut, dan pada saat itu Buddha berkata bahwasanya, aku telah terbebas dari semua ikatan-ikatan, oh biku, baik yang bersifat batiniah maupun yang bersifat badaniah. Demikian pula kamu sekalian. Sekarang kamu harus mengembara guna kesejahteraan dan keselamatan semua orang banyak. Janganlah pergi berduaan ke tempat yang sama. Maksud dari kata-kata ini adalah Buddha dan ke-60 arahat ini adalah mereka yang telah terbebas dari nafsu duniawi dan nafsu batin, sehingga mereka telah mencapai tingkat kesucian, dan Buddha menginginkan agar mereka ini menyebar ke segala penjuru demi kebahagiaan dan kesejahteraan serta keselamatan semua orang. Dan di satu tempat biku ini tidak boleh ada dua, maksudnya mereka harus menyebar ya masing-masing. Para biku pergilah berkelana demi kebaikan dan kebahagiaan bagi banyak makhluk, karena belas kasih kepada dunia demi manfaat, kebaikan dan kebahagiaan para dewa dan manusia. Babarkanlah dhamma yang indah pada awal, tengah dan akhirnya. Dengan diutusnya ke-60 misionaris Dharma ini atau para pembabar Dharma ini, akhirnya Dharma ajaran Buddha ini dapat diterima dan banyak tersebar di segala penjuru, khususnya pada saat itu di India. Salah satunya adalah di mana perjumpaan Biku Sariputta atau Sariputta dengan yang Arya Asaji, yang kemudian Sariputta ini ditakbis bersama dengan Moggallana menjadi siswa utama Buddha. Baiklah Ananda semua, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini tentang 60 arahat misionaris telah teacher sampaikan. Semoga apa yang teacher sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan memberi manfaat bagi kita semua. Dan teacher akhiri dengan sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.